the square. I told you to shut up. We're killing cops. Team approaching from the front. Bravo. Handcuffed. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya guys. Oke, di sini Ocil akan bercerita mengenai alur cerita film dengan judul Gray Man, di mana ada seorang napi yang dibebaskan dan dijadikan sebagai pasukan khusus. Tanpa banyak baca di awal video, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu silahkan pencet tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman sebagai uang parkir. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan agen CIA yang bernama Donald sedang menginterogasi seorang napi yang paling ditakuti di penjara tersebut yang bernama Cord Gentry. No, the kind. What kind you got? Bubblicious watermelon wave. What do you say? Donna yang tahu masa tahanan Cord yang sangat panjang memanfaatkan hal itu untuk menawarkan Cord agar mau bergabung menjadi pasukan khusus CIA yang nantinya akan diberi nama pasukan program CRA. Donald Fitzroy, and I'm here to commute your sentence. Sentence? Yes. What's the catch? You work for us. Cord yang tergoda dengan kebebasan yang lebih cepat menerima tawaran itu dan masuk ke pasukan CIA dengan identitas dan nama baru agen CIA 6. Dan kita panggil aja Cord dengan sebutan Six. Just say you'd be indefinitely useful. Waktu pun berganti ke 18 tahun kemudian, tepatnya di kota Bangkok. Terlihat Six sedang menikmati pesta pergantian tahun di sana. Namun, tiba-tiba dihampiri seorang wanita yang merupakan agen CIA yang bernama Miranda dan memberikan Six sebuah pistol air. Setelah mendapatkan pistol air itu, Six pun segera pergi menuju suatu kamar dan membuka kamar itu dengan pistol air tersebut, yang mana ternyata pistol air ini adalah sebuah kunci kamar. Di dalam ruangan ternyata sudah disiapkan sebuah senjata yang akan digunakan Six untuk menghabisi seseorang. Di sini, Six juga dipantau oleh markas pusat agen CIA yang akan terus mengarahkannya menggunakan saluran radio khusus. This is Denny Carmichael, your center chief. We need him eliminated before that transaction. Tak lama kemudian, sang target datang, yang mana sang target merupakan penjual informasi rahasia yang sangat mengancam keamanan negara. Dan tanpa disadari, sang target pun menempatkan dirinya tepat di atas kamar Six. Namun saat Six ingin menembaknya, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mendekati target sehingga menghalangi Six. I'm picking up collateral. Komandan baru pasukan CIA yang bernama Denny Carmichael, sebut saja Denny, menyuruh Six untuk tetap menembaknya. Very small window to take out a very bad dude. Namun, di sini Six tidak mau karena dia tidak ingin ada anak-anak yang menjadi korban, dan Six beralasan kalau senjatanya sedang macet. Got you. Tak mau membuat komandan kecewa, Six pun memilih berhadapan langsung dengan sang target. Pertama-tama, Six menghidupkan alarm kebakaran, lalu menghabisi pengawal sang target satu persatu dengan cara dicicil. Namun, aksi Six itu tetap saja ketahuan, hingga baku hantam pun tak terhindarkan. Target yang terpojok pun terpaksa melempar salah satu anak buahnya untuk memecahkan kaca, lalu dia melarikan diri. Six yang tidak mau menyerah pun tetap mengejarnya hingga baku hantam di lokasi pembakaran petasan pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, si target mengatakan bahwa dia tahu kalau Six adalah anggota CIA dari program Sierra, karena sesungguhnya target ini adalah mantan pasukan Sierra dan dia adalah Sierra 4 atau Sierra 4. Meskipun begitu, karena ini adalah sebuah misi, Six pun terus menyerang 4 hingga 4 pun tumbang.
Di sini Four sudah hampir sakaratul maut pun mengatakan bahwa dia juga sama-sama direkrut oleh Donald dan dilatih di tempatnya sama seperti Six. Four juga mengatakan bahwa sesungguhnya Danny adalah orang jahat dan Four memberikan sebuah kalung pada Six dan kalung itu akan mengungkap semua kebenaran yang harus Six ketahui. Tak lama kemudian Miranda datang dan memberikan laporan pada markas pusat bahwa Four sudah meninggoy. Lalu, beberapa menit kemudian, pasukan CIA lainnya pun datang dan menjara barang-barang milik Four. Namun, sayangnya mereka tidak mendapatkan kalung yang mereka incar. Danny pun segera menelpon Six untuk menanyai soal kalung itu. Namun Six berbohong dan berkata bahwa dia tidak tahu soal kalung itu sambil membuka isi kalung tersebut. Melihat kalung itu berisi sebuah flash disk mini, Six pun bergegas ke warnet untuk membuka isi flash disk tersebut. Dan betapa terkejutnya Six mengetahui isi flash disk itu adalah data rahasia tentang Danny. Tak lama kemudian, Miranda menelpon dan mengajak Six untuk balik ke markas karena mereka akan dijemput. Namun, di sini Six menolak dan menyuruh Miranda pergi duluan. Setelahnya, Six pun berusaha mengamankan flash disk itu dengan mengirimkannya ke suatu tempat dengan jasa kurir kargo. Setelah mengamankannya, Six pun menelpon Donald yang kini sudah pensiun. Six pun memberitahukan tentang semua yang terjadi kepada Donald. Why'd you just say that in the first place? It's like in retirement. That guy that handed you your walking papers? Yeah, Carmichael. But he might be sideways. Did Ford have a scar on his right shin? Yeah. He just had me stick a fork in. Mendengar hal itu, Donald pun menyuruh Six untuk berhati-hati dan Donald akan mengirimkan bantuan untuk menjemput Six agar dia bisa melarikan diri esok hari. Watch your back. Di sisi lain, asisten Daddy yang bernama Susan memberikan informasi pada Danny yang sedang kesal karena kehabisan air di dalam WC. Susan menyampaikan bahwa Six menolak jemputan yang mereka kirim. Mendengar hal itu, kekesalan Danny semakin memuncak dan dengan sepihak Danny memutuskan untuk menyewa psikopat bayaran yang bernama Leon untuk menghabisi Six dan mengambil file yang ia incar. Benson is a sociopath. Dangerous thing. He has methods. Sociopathic method. Di tempat lain, terlihat seorang penjahat yang bernama Leon sedang menginterogasi seorang pria. Dan tak lama kemudian, Leon mendapatkan telepon dari Danny dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk menghabisi Six dengan bayaran yang menggiurkan, dan nantinya Leon akan didampingi oleh Susan untuk menjalankan misi ini. Okay, well, somebody else. I got an urgent locate. Sierra 6. Hands on some compromising information. Hari pun berganti. Terlihat Six yang datang ke suatu bandara untuk menjumpai anak buah Donald yang bernama Alex. Di sini, mereka pun berangkat menggunakan pesawat. My ride? Leon meminta informasi keberadaan Six pada Donald. Namun, tentu saja Donald menolaknya. Mengetahui hal itu, Leon menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan bahwa Leon sudah berhasil menculik keponakannya yang bernama Claire. Singkatnya, Donald pun dibawa Leon dengan menggunakan mobil. Di dalam mobil, Donald menelpon Alex dan menyuruh untuk menghabisi Six dengan cara yang tidak menyakitkan. Just make it painless. You understand? Ketika Alex mencoba mendekati Six, ternyata Six sudah siap-siap dengan memeluk tabung racun api dan menyemprotkannya pada Alex. Hingga baku hantam pun terjadi di sini. Mari kita nonton. Sisi pesawat meledak pun membuat pesawat ini bolong, dan di sanalah Six berusaha melarikan diri dengan terjun dan merebut parasut sambil baku hantam. Mari kita nonton lagi. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan, kini Six berhasil selamat dan mendarat di Turki. Six menghubungi Donald yang kala itu bersama Leon. Six pun meminta penjelasan tentang semua ini. Donald pun menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan ini karena keponakannya sedang disandra oleh Leon.
Di sini, Liot juga berkata pada Donald bahwa dia akan menyewa para pembunuh bayaran yang terbaik untuk menghabisi Six dimanapun berada. Wet team from here to Reykjavik of killing the infamous Sears. He's got every safe house he's ever stayed in without getting his head. Scene pun berganti dengan kedua tahun sebelumnya, yang mana Six mendapat tugas dari Donald yang kala itu masih menjadi komandan CIA untuk menjaga keponakannya yaitu Claire, yang ternyata Claire sedang mengidap jantung lemah. You gotta kill people, not care for them. Hal itu Donald lakukan karena kala itu para penjahat sedang mengincar Donald. Bunch of idiots. Hingga pada suatu malam, Claire mengalami sesak napas. Namun, untungnya nyawanya masih bisa terselamatkan karena dengan sigap, Six segera membawa Claire ke rumah sakit. Namun di malam berikutnya, saat Claire sedang istirahat, tiba-tiba datang seorang penyusup. Namun, saat itu Six sudah dalam mode siaga, segera mengambil tindakan dan menghajar penyusup itu sampai KO. Scene pun kembali ke masa kini, yang mana Six pergi ke kota Vienna dan mengambil sebuah tas yang berisi segopok uang dan beberapa pakaian. Setelah itu, Six pun menemui seorang pria tua untuk mendapatkan alat picu jantung yang nantinya akan dibutuhkan oleh Claire, serta membuat paspor di situ. Namun saat Six ingin foto, tiba-tiba lantai tempat Six berdiri roboh dan membuat Six masuk ke dalam lubang perangkap. Into the wash. Give a step towards me. Notoriety. Yang mana ternyata pria tua ini tahu bahwa Six sedang dalam daftar sayembara dengan hadiah $500 juta. Di sisi lain, markas CIA, tepatnya di Berlin, terlihat Miranda yang sedang mendapat interogasi dari Danny, karena Danny curiga Miranda terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh Six. Danny yang tidak puas dengan jawaban Miranda, akhirnya menangguhkan Miranda. Beberapa saat kemudian, Danny pun mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa sudah ada seseorang yang berhasil menangkap Six. Kabar itu pun sampai kepada Liot, yang langsung segera ke Vienna untuk melihatnya langsung. Sementara itu, Six masih berusaha untuk mencari jalan keluar dari sumur perangkap tersebut. Dengan membocorkan pipa air yang ada di dalam sumur, air pun memenuhi perangkap tersebut, hingga berhasil membuat Six terdorong ke atas. Namun di luar sana ternyata Liot sudah ada di depan rumah pria tua itu dan langsung menggerebeknya. Pria tua itu pun meminta imbalan kepada Liot karena sudah berhasil menangkap Six. Namun bukannya diberi imbalan, Liot malah mengirim pria itu ke alam lain. Setelahnya, anak buah Liot pun segera menargetkan Six untuk dihabisi. Namun belum sempat menembak Six, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Mereka pun terpental. Memanfaatkan kondisi tersebut, Six pun langsung melakukan penyerangan dan menghabisi mereka satu persatu. Namun, ketika menghadapi Liot, Six pun benar-benar kewalahan dan berhasil dihentikan di sini. Liot pun menanyakan keberadaan flash di situ kepada Six. Namun bukannya diberitahu, Six malah melepaskan sebuah granat dan langsung melompat dari desakan Liot. Akan tetapi Liot tidak mau menyerah dan terus mengejar Six. Dan tiba-tiba dari arah samping Miranda datang dan melepaskan tembakan bius ke arah Liot. Dan seketika Liot pun pingsan. Di sini Miranda memaksa Six untuk ikut bersamanya. Namun karena Six tidak mau, Miranda malah menembak bius juga kepada Six. Di sisi lain, terlihat Donald yang sudah dipertemukan lagi dengan keponakannya, yaitu Claire di markas Liot. Sementara itu, di tempat lain terlihat Six sudah sadar lalu diinterogasi oleh Miranda tentang apa yang sebenarnya Six curi sehingga dikejar oleh CIA. What did you steal? Six pun menjelaskan bahwa dia mengambil sebuah flash disk rahasia. Namun, kini flash disk tersebut tidak berada di tangannya karena Six sudah mengirim flash disk tersebut ke bos lamanya yaitu Mackie. Di dalam markasnya, ternyata Liot sudah berhasil melacak paket yang dikirim oleh Six. Namun, paket itu tidak diketahui diterima oleh siapa.
Ditch the ass. Resolution's too shitty to read the address. Di sini, Liot menginterogasi Donald tentang hal itu. Namun, tentu saja Donald tidak menjawabnya. Alhasil, karena tidak mau buka mulut, Liot pun mulai menggunakan cara yang kasar. Someone in Prague that... Who is that? It's your mother. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Six dan Miranda sudah sampai ke kota Praga dan menemui Mackie. Sesampainya di sana, Mackie menjelaskan bahwa dia sudah membuka isi flashdisk itu, dan di sini Mackie menyampaikan bahwa Sierra 4 sudah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Danny, yang mana ternyata Danny sering menghabisi nyawa seseorang, menyiksa, bahkan melakukan peledakan tanpa izin dari pihak manapun. Dan karena hal itulah alasan Donald dan Sierra 4 dipensiunkan lebih dini untuk menutupi kebusukan Danny. Oleh hal itu, Six dan Miranda pun berencana untuk membongkar kejahatan Danny melalui media first, dan Mackie memberikan sebuah mobil dan perlengkapan lainnya untuk Six dan Miranda gunakan. Bulletproof, loaded trunk. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba ruangan mereka mendapat serangan dari pihak anak buah Liot. Di sini, Mackie memberikan jalur rahasia Six agar dia bisa kabur. Sementara itu, Mackie juga berusaha menahan anak buah Liot, dan di saat seluruh anak buah Liot sudah berkumpul, Mackie meledakkan dirinya hingga seluruh anak buah Liot pada modar. Six yang sudah sampai di luar pun terpaksa harus berhadapan dengan polisi. Di sini, Six berusaha kabur, namun masih tertangkap juga. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba anak buah Liot datang dan menembak semua orang termasuk polisi yang menahan Six, dan baku tembak pun terjadi di sini. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Six pun segera ambil tindakan untuk meloloskan diri. Six pun lari ke sebuah kereta kota sambil baku tembak. Namun, tak lama kemudian datanglah sebuah mobil menghantam milik anak buah Liot, dan ternyata itu adalah Miranda yang berusaha menolong Six. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun, dengan keahlian dua agen terbaik ini, Six dan Miranda pun melarikan diri. Di sisi lain, Six mengajak Miranda untuk menolong Donald dan keponakannya yang ditahan oleh Liot sebelum mereka membongkar kejahatan Danny di media massa. Miranda yang setuju akhirnya bersama Six pergi ke rumah sakit untuk mengambil salah satu kartu identitas perawat serta melacak alamat pengiriman alat pemicu jantung untuk melacak keberadaan Clear. Namun saat menjalankan aksinya, tiba-tiba anggota Liot yang selamat pun datang. Ia bernama San, dan kembali pertarungan epik pun terjadi. Di sini. Singkatnya, San berhasil mencuri kalung Six. Namun saat keluar tiba-tiba dia sudah dicegat oleh polisi dan langsung menyerangnya. Sementara itu, Six dan Miranda juga berusaha menembak San yang mau kabur dengan menggunakan motor. Miranda yang kini sudah di depan langsung mengarahkan tembakannya ke San. Namun saat ditembak, ternyata tembakan itu kosong yang membuat Miranda kesal karena senjata itu pemberian dari Six. You gave me an empty gun? Di sisi lain, Danny pun marah-marah pada Susan karena baru saja mendapat info via telepon dari San tentang kekacauan di Praha. Namun, di sini Susan berdalih bahwa sesungguhnya semua ini kesalahan Liot yang berusaha merebut flashdisk dari Six dengan cara yang barbar. Di sini juga San mengabarkan bahwa kini flashdisknya sudah berada di tangannya. Singkatnya, San pun sudah sampai di markas Liot dan dia memberikan flashdisk itu pada Liot. Di sisi lain, Miranda dan Six juga berusaha masuk ke markas Liot yang sedang dijaga ketat. Di dalam markas, Liot dan Susan mencoba membuka flashdisk tersebut. Namun, tiba-tiba listrik markas mereka padam. Dan dari arah luar, Miranda menembak sebuah helikopter dengan bazooka. Liot pun terkejut saat melihat keluar ternyata sudah ada Six dan Miranda yang sedang beraksi di sana.
Di sini, Miranda mencoba memancing seluruh pasukan Lyot untuk menyerang keluar, sehingga saat markas kosong, Six pun berhasil masuk untuk menyelamatkan Donald dan Claire. Attaboy. Lyot yang datang ke ruangan Donald pun terkejut karena Donald dan Claire sudah menghilang. Sementara itu, Miranda masih terus menyerang pusat kontrol markas tersebut. Di sisi lain, Six yang dalam pelarian bersama Donald dan Claire tiba mendapat serangan dari pasukan Lyot yang membuat Donald terkena tembakan. Di sini, Donald meminta ditinggalkan dan menyuruh Six untuk fokus menyelamatkan Claire saja. Dengan terpaksa, Six pun menyetujui hal itu dan mengajak Claire melompat ke arah kolam. Sementara itu, di atas Lyot berhasil menemukan Donald. Namun dengan tekad seorang prajurit tanpa ragu, Donald pun menarik granat di sampingnya dan meledakkan diri. Di sisi lain, Sun yang ternyata masih hidup pun berusaha menyelamatkan flashdisk itu. Namun Miranda yang melihat hal itu segera menyerang Sun untuk merebut flashdisk itu kembali dan baku hantam pun terjadi. Namun anehnya, tiba-tiba Sun menghentikan serangannya dan memberikan flashdisk itu pada Miranda dan mengatakan dia sudah tidak butuh uang itu lagi. Sementara itu, Six dan Claire yang berusaha melarikan diri dengan perahu tiba-tiba dihentikan oleh Lyot dan anak buahnya. Claire pun tertangkap kembali dan dijadikan sandera lalu membawanya ke sebuah taman. Namun ternyata Six dan Miranda pun mampu mengejarnya. Di sini Miranda menyarankan Six untuk mencoba berunding dengan Lyot. Six pun menuruti nasihat Miranda dan mengosongkan pelurunya. Melihat hal itu, Lyot pun jadi tergoda untuk melakukan baku hantam tangan kosong dengan Six. Lyot pun melepaskan Claire dan selanjutnya baku hantam antara Six melawan Lyot pun terjadi di sini. Singkatnya, Lyot pun terdesak dalam bekukan Six. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Lyot tertembak oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah Susan. Namun tak hanya Lyot, Susan juga menembak Six tepat di bagian kakinya. Di sini, Susan berusaha bernegosiasi dengan Six untuk mengkambing hitamkan Lyot sebagai dalang dalam kekacauan ini, meskipun sejatinya dalangnya adalah Danny. Susan pun mengancam Six, jika Six menolak, maka Six bisa dimasukkan kembali ke dalam penjara atas kekacauan ini. Karena tak ada pilihan lain, Six pun menyetujuinya. Six yang terluka parah pun dilarikan ke rumah sakit dan dijaga ketat secara militer. Di sisi lain, Danny, Susan, dan Miranda sedang melakukan perundingan dengan petinggi komite atas kasus yang dilakukan oleh Lyot. Singkatnya, mereka pun dibebaskan dan setelahnya Danny langsung menghancurkan flashdisk tersebut. Tapi tidak semudah itu karena meskipun flashdisk itu sudah dihancurkan, tiba-tiba saja Miranda datang dan memberi ancaman bahwa jika Danny mengancam keselamatan Claire, maka kesepakatan Susan dan Six kemarin akan dibatalkan dan tentu saja Danny masih bisa dipenjarakan. Keesokan harinya, Danny dan Susan pun pergi ke RS untuk melihat Six. Namun ternyata di lokasi para penjaga sudah berjatuhan tak sadarkan diri karena sudah dihabisi oleh Six dan Six sudah tidak ada di lokasi. Sementara itu, Claire sudah ada di sebuah rumah yang dijaga ketat melihat sebuah kaset lagu kesukaannya yang mana di dalam sampulnya tertulis note yang menyampaikan pesan untuk memutar kaset ini dengan suara yang keras. Dan ketika lagu itu diputar, tiba-tiba dari luar Six berhasil menghabisi para penjaga, lalu dia datang untuk menjemput Claire. Dan film pun tamat. Wow. Gimana guys? Termasuk film yang sangat bagus kan? Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya guys, kasih tahu gua. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys. Oke teman-teman, untuk menghemat kuota kalian, Ocilbet pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.